Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Eh, selamat pagi dan tentunya semangat pagi. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kembali lagi bertemu ibu setelah kemarin kita bertemu di program matrikulasi. Sekarang kita benar-benar bertemu di kelas bahasa Indonesia. IPA, kelas IPA maupun kelas IPS, semuanya tetap akan bertemu dengan ibu. Kali ini, karena ini pertemuan pertama, jadi kita akan bahas terlebih dahulu mengenai alasan tujuan kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kedepannya kita bisa lebih semangat. Nanti di akhir kita akan bahas juga, kita akan bersepakat melalui kontrak belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai pendapat kalian tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kan pelajaran yang sebenarnya selalu dipelajari di semua jenjang ya. Pertama, di TK kita sudah belajar. Kita belajar huruf ya, kita belajar kata, suku kata, itu kan di TK. Dan itu bagian dari bahasa Indonesia ya, bagian dari bahasa. Nah, di SD kita pun belajar, kita sudah mengenal kata, ya, huruf kata, kalimat, paragraf, itu di SD kita sudah belajar. Lalu berikutnya di SMP kita sudah belajar dan lebih mendalam lagi. Dan di SMA ya tentunya akan belajar bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Dan nanti pun ketika di perguruan tinggi, bahasa Indonesia akan tetap dipelajari di semua jurusan ya, di semua fakultas pasti akan ada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk yang kuliahnya nanti di dalam negeri ya. Jelas itu sangat dibutuhkan pelajaran bahasa Indonesia ini. Lalu, apakah bahasa Indonesia ini merupakan mata pelajaran yang mudah ya? Kalau ibu lihat dari jawaban kalian ketika matrikulasi kemarin ya, banyak yang berpendapat, sebagian besar dari kalian berpendapat bahwa bahasa Indonesia ini adalah pelajaran yang susah ya, sulit tapi juga mudah tapi sulit gitu ya. Terlihat mudah gitu karena bahasanya kita bahasa Indonesia ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sulit karena kita kurang memahami tata bahasa Indonesia yang benar, sesuai kaidah yang benar ya. Lalu, adakah tantangan atau kesulitan saat mempelajari bahasa Indonesia? Nah, ini dia tantangannya ya. Tantangan dari pelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama adalah kita harus rajin membaca. Karena bahasa Indonesia itu akan selalu berhubungan, bersinggungan ya dengan teks, dengan bacaan ya. Baik itu di materi ataupun nanti di soal, kita akan selalu berhubungan dengan bacaan, dengan teks gitu. Jadi tantangannya itu adalah yang pertama kita harus rajin membaca, apapun itu ya, membaca buku, membaca karya apapun itu, karya sastra maupun non sastra ya. Nah, selain dari membaca, tantangannya yaitu adalah kita harus memiliki analisis yang tajam ya. Kita harus mampu menganalisis teks gitu ya, apapun itu ya, teks sastra maupun non sastra, kita harus mampu menganalisisnya dengan baik sehingga kita mudah memahami teks itu dan kita dapat menemukan apa yang ditanyakan atau yang sedang kita cari, seperti itu ya. Nah, itu kita harus memiliki itu tadi, kemampuan menganalisis teks yang tajam ya. Lalu yang terakhir, perlukah kita mempelajari bahasa Indonesia? Oh, jelas itu ya. Tidak perlu diragukan lagi, jelas itu kita sangat memerlukan.
kita sangat memerlukan, kita sangat perlu ya mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dari kita kecil gitu ya sampai sekarang. Kita lahir dan dibesarkan di Indonesia, tentunya kita yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini juga menjadi bekal ya, menjadi bekal utama untuk dapat memahami pelajaran-pelajaran yang lain ya, karena semua mata pelajaran pasti saat ini ya akan berhubungan juga dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi perlu atau tidak ya jelas sangat perlu. Kita lah yang harus mempelajari bahasa Indonesia ya. Nah, berikutnya kita lihat gambar ini ya, gambar yang sudah Ibu tayangkan di slide ini. Bangga menuju level internasional, bahasa Indonesia diajarkan di 45 negara. Nah, di negara lain ya, maksudnya di luar Indonesia itu ada di 45 negara bahasa Indonesia sekarang sudah diajarkan ya, masuk ke dalam mata pelajaran di negara-negara lain. Jadi jangankan di luar negeri gitu ya, ya jelas di Indonesia kita harus mempelajari bahasa Indonesia, kita harus menjaga eksistensinya ya, kita pahami, kita harus bisa memahaminya, menguasainya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi jangan sampai nanti bahasa Indonesia dikuasai oleh orang-orang asing. Kita sebagai warga negara ya yang lahir dan besar di Indonesia justru nanti kalah ya pemahaman kita tentang bahasa Indonesia. Nah, ini masih dengan gambar dan tema yang sama ya, mengenai eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri. Dan ternyata mulai bulan Agustus tahun lalu ini bahasa Indonesia sudah diajarkan untuk murid SD di Taiwan ya. Walaupun mungkin di sana banyak orang asing ya, jelas mayoritas orang asing, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada warga negara Indonesia ya di sana. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun belajar di sana. Tapi bahasa Indonesia ini mulai diajarkan bagi murid SD di Taiwan. Artinya walaupun dia warga negara asing maupun warga negara Indonesia di sana, itu mendapat pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini berarti kan bahasa Indonesia ini bahasa yang cukup diminati ya untuk dipelajari di dunia gitu. Nah, ini ya, ini adalah bukti eksistensi bahasa Indonesia ya. Jurusan bahasa Indonesia di perguruan tinggi luar negeri. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya di Indonesia ada jurusan bahasa Indonesia ya di perguruan tinggi, itu jelas lah ya, itu wajar seperti itu. Tetapi ketika di Indonesia ada ada jurusan misalnya sastra Jepang ya, maksudnya sastra asing tadi ya, ada Jepang, Cina ya, atau Mandarin, Korea ya, itu kan berarti apa? Peminat bahasa asing tadi ya, Inggris kan ada sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian ada sastra Jerman. Nah, berarti kan peminat bahasa itu di Indonesia ya, bahasa-bahasa asing itu di Indonesia itu banyak seperti itu. Nah, begitu juga dengan bahasa Indonesia. Di perguruan tinggi luar negeri, ternyata ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Ya, contohnya misalnya di Tokyo University. Ini ada jurusan bahasa Indonesia di sana. Jadi tidak heran kalau misalnya di Jepang tapi ada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia ya.
Lalu berikutnya ada di Hankook University, Korea Selatan. Nah, kalau tidak salah ya di sini Ibu pernah mengetahui salah satu mahasiswanya di Hankook ini ada Bandung Opa ya. Mungkin kalian ada yang salah satu yang tahu ya, Bandung Opa ini adalah mahasiswa jurusan Sastra Indonesia di Korea ya, yang dia ini berkonsentrasi ya mengajarkan bahasa Korea. Sekarang nih di akun YouTube-nya ini dia banyak mengenalkan atau membuka kelas bahasa Korea. Jadi dia ini jadi berkemampuan untuk menerjemahkan gitu ya, untuk mengajarkan bahasa Korea di Indonesia gitu. Karena untuk mengajar bahasa Korea di Indonesia ya pastinya dia harus memahami ya, dia harus mahir di bahasa Indonesia juga di bahasa Korea. Nah, akhirnya ya ini tadi karena si Bandung Opa ini tadi dia jago gitu ya, dia mahasiswa di jurusan Sastra Indonesia di kampus di Korea Selatan. Ya, dia jelas memahami dua bahasa itu akhirnya kan, bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Akhirnya dia bisa menjadi penerjemah ya, dia juga bisa menjadi pengajar untuk bahasa Indonesia di Korea ataupun bahasa Korea di Indonesia ya. Lalu berikutnya ada di School of Oriental and African Studies, ini di London ya. Lalu ada di University of Washington di USA, di Amerika. Lalu di Australia, di Hawaii, dan 11 perguruan tinggi di Tiongkok. Nah ini, jadi di Tiongkok atau Cina ya, itu ada 11 perguruan tinggi yang di sana terdapat jurusan bahasa Indonesia. Kalau misalnya dulu ya, Ibu jadi teringat ketika Ibu kuliah di jurusan Sastra Indonesia, ada beberapa mahasiswa asing ya yang berasal dari Cina, terutama ya Cina dan Korea. Mereka itu adalah anak-anak mahasiswa dari jurusan bahasa Indonesia di Cina dan Korea, tetapi mereka mengikuti program pertukaran pelajar ya. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk belajar di kampus Indonesia. Nah, salah satunya di Universitas Padjadjaran. Nah, selama belajar kurang lebih ya 2 tahun ya, mereka 2 tahun, 1-2 tahun di Bandung di Unpad gitu. Mereka belajar dan berinteraksi bersama mahasiswa Indonesia. Ada salah satu cerita yang cukup menarik gitu bagi Ibu. Ada mahasiswa ini ya, suatu ketika ada mahasiswa yang mendapat tugas dari dosen bahasa Indonesia ya. Dia ini mendapat tugas untuk membuat kalimat yang baik dan benar, yang benar ya, sesuai kaidah. Maksudnya SPOK pelengkap. Nah itu ya maksudnya harus sesuai gitu, harus baik dan benar kalimatnya. Lalu akhirnya karena mereka masih terbatas ya pengetahuan dan kemampuan di bidang bahasa Indonesianya, akhirnya dosen memperbolehkan mereka untuk bertanya gitu ya. Boleh kalian bertanya ke mahasiswa lain, maksudnya mahasiswa yang asli Indonesia ataupun siapapun. Kalian boleh bertanya kepada siapapun gitu ya. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas ini ya, mereka bertanya ke mahasiswa yang dekat dengan mereka ya, yang satu kosan atau satu asrama dengan mereka, mahasiswa Indonesia ya. Mereka bertanya untuk mengerjakan tugas ini, mereka bertanya kepada sesama mahasiswa, tetapi mahasiswa yang asli dari Indonesia begitu. Lalu mereka juga bertanya ke ibu kos ya, mereka bertanya ke ibu kos yang pastinya juga asli Indonesia ya, orang asli Indonesia. Lalu mereka juga bertanya kepada orang-orang Indonesia di sekitar mereka gitu ya, ibu kantin ya, ibu kosnya, lalu tukang kebun ya, semua mereka bertanya untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini. Nah, ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas itu,
mereka mengumpulkan ke dosen. Dan ternyata ya, kalimat-kalimat yang mereka buat itu banyak yang salah gitu. Masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu mereka ini seperti marah seperti itu ya, seperti kecewa, bingung seperti itu. Lalu mereka berkata ke dosen, "Bu, kami ini belajar bahasa Indonesia," katanya. Kami sudah bertanya kepada orang-orang asli Indonesia, mahasiswa Indonesia, lalu orang-orang di sekitar ya yang juga orang asli Indonesia, tapi kenapa masih salah seperti itu? Kenapa kalimat yang kami buat masih salah sedangkan kami sudah bertanya ke orang Indonesia asli gitu ya, orang asli Indonesia, tapi kenapa masih salah seperti itu? Nah, ini kan menjadi sebuah introspeksi ya bagi kita semua seperti itu, bahwa orang Indonesia sendiri tidak semuanya memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, jadi Ibu rasa ini menjadi semangat gitu ya untuk kita semua, untuk Ibu, untuk kalian, untuk terus belajar ya, mencoba memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai sejarah bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu ya, atau bahasa Melayu ini sebagai lingua franca atau sebagai cikal bakal, sebagai akar ya dari bahasa Indonesia. Tetapi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda, sangat berbeda ya. Walaupun terdapat kesamaan gitu, tapi tetap ada perbedaannya. Ya, contohnya misalnya kalian sering menonton tayangan Upin Ipin ya, itu kan asli Malaysia dan menggunakan bahasa Melayu ya. Nah, di situ kita paham ya apa yang dikatakan Upin dan Ipin, tetapi kata yang diucapkan ya, diksinya, pilihan katanya itu berbeda. Meskipun kita ya paham lah apa yang dikatakan itu. Nah, dan kita patut bersyukur ya dengan adanya bahasa Indonesia ini. Kita patut bersyukur kita tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional kita ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini bisa disebut sebagai bahasa yang mandiri ya. Walaupun berasal dari bahasa Melayu, tetapi tidak mau dia mengadopsi secara keseluruhan gitu. Jadi ya hanya sebagai akar saja seperti itu, tidak sama gitu dengan bahasa Melayu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Bayangkan, 350 tahun harusnya kita ini mungkin bisa jadi kita harusnya menggunakan bahasa Belanda ya. Karena apa? Kalau dengan waktu 350 tahun, kalau semua orang Indonesia saat itu belajar bahasa Belanda, bisa jadi ya saat ini kita menggunakan bahasa Belanda. Nah, tetapi, itu tadi, karena orang Belanda ini licik ya, dia tidak mau mengajarkan bahasa Indonesia ini kepada orang Indonesia, bahasa Belanda kepada orang Indonesia, atau hanya sebagian ya, maksudnya orang-orang Indonesia yang bisa mempelajari bahasa Belanda itu hanya orang-orang tertentu saja. Akhirnya apa? Eksistensi bahasa Belanda di Indonesia itu sangat tidak baik gitu ya. Meskipun itu menjadi sebenarnya dulu ketika di masa lalu itu menjadi sebuah kesenjangan sosial ya. Ketika seseorang bisa menggunakan bahasa Belanda, berarti dia adalah orang-orang ningrat atau orang-orang yang terpandang, yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi saja. Tetapi saat ini ya, ketika bahasa Belanda itu ya tidak eksis gitu ya di Indonesia, dan kita tetap
kita memiliki bahasa Indonesia gitu ya, tidak menggunakan bahasa Belanda, itu adalah sebuah anugerah. Karena apa? Itu tadi, untung aja mereka tidak mengajarkan ke semua gitu ya, tidak mengajarkan ke semua rakyat Indonesia saat itu ya. Nah, makanya berbeda dengan Malaysia gitu ya. Malaysia yang dijajah Inggris. Nah, kalau Inggris itu kan tipe penjajahannya ya, itu kan dia sangat mengedukasi ya. Dia memperhatikan mereka memperhatikan pendidikan negara yang dijajahnya seperti itu. Akhirnya apa? Bahasa Belanda ya, bahasa Inggris itu kan cukup eksis ya di Malaysia gitu bagi bahasa Melayu, sehingga makanya kalau kita perhatikan di Upin Ipin itu banyak kosakata bahasa Melayu yang bercampur dengan kosakata bahasa Inggris. Seperti penyebutan misalnya A B C D itu aja ya, untuk abjad mereka menyebutnya A B C D seperti itu ya. Jadi banyak katanya itu bercampur antara bahasa Inggris, Melayu ya, itu untuk di Malaysia. Tapi di Indonesia, tetapi di Indonesia ini makanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang mandiri gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini selalu menjaga eksistensinya, itu salah satu caranya dengan selalu mencari padanan ya. Ketika misalnya muncul istilah baru ya, lockdown misalnya, ketika ini ya di masa pandemi ini di seluruh negara ya memberlakukan lockdown gitu ya, lockdown, masuklah kosakata itu ke Indonesia kan, lockdown. Tetapi ya langsung pemerintah atau misalnya di Indonesia itu tidak menggunakan istilah lockdown itu diterima mentah-mentah seperti itu ya, diterima mentah-mentah, tetapi langsung dicarikan padanannya. Lockdown itu ya akhirnya diartikan sebagai itu tadi PSBB ya sekarang ini, pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya adalah lockdown itu tadi. Tapi kita tidak mengadopsi secara langsung lockdown gitu. Walaupun memang kita mengetahui gitu ya, lockdown itu apa gitu. Tetapi kita tidak menerima mentah-mentah. Kita tidak mengadopsi itu mentah-mentah. Tapi kita cari padanannya, kita artikan padanan bahasa Indonesianya untuk apa? Itu tadi, untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ya. Makanya ketika ada istilah baru muncul ya, itu pasti akan segera dicari padanannya. Nah, makanya tugas kita ketika terdapat itu tadi ya, ada istilah asing lalu ada padanannya, biasakan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Jangan kita misalnya apalagi selain lockdown nih saat masa pandemi ini ya, kan banyak tuh istilah-istilah, misalnya ada selain dari lockdown ada apa lagi, quarantine ya, misalnya karantina gitu ya. Nah, kita harus biasakan menggunakan bahasa Indonesia, misalnya WFO, work from office gitu ya, atau WFH, work from house gitu ya, work from home. Nah, itu kita harus biasa menggunakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, di rumah saja. Maksudnya, nah kita harus membiasakan diri untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Walaupun kita paham maksudnya WFO gitu ya, kita tahu kok itu gitu. Tapi untuk penggunaannya, nah itu tadi kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia ya. Lalu berikutnya ya, kapan sih bahasa Indonesia lahir nih gitu ya? Ya, karena tadinya kan bahasa Melayu ya, akarnya tadi. Nah, tapi bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 saat peristiwa Sumpah Pemuda dan dinyatakan sebagai bahasa nasional ya. Jadi hari lahir bahasa Indonesia itu ketika Sumpah Pemuda ya, pasti kalian semua sudah hafal ya, sudah hafal ya.
isi dari Sumpah Pemuda ya. Ada 3 sumpah ya, salah satunya berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, itu adalah hari lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini ada perbedaan nih ya. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa perbedaannya? Berikutnya kita. Nah, di sini ada kedudukan ya. Ada perbedaan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Apa perbedaannya ya? Kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, bahasa Indonesia nasional ya. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Nah, ya, artinya apa? Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, artinya itu adalah lambang kebanggaan kita ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu tadi yang pertama, lambang kebanggaan. Jadi menjadi sebuah kebanggaan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas sosial. Nah, itu tadi ya. Maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi identitas sosial kita ya, ketika kita dapat menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, alat pemersatu ya. Jelas di Indonesia ini kita tahu banyak perbedaan ya, sangat heterogen, dan itu salah satu pemersatunya ya, salah satu alatnya itu adalah dengan bahasa Indonesia ya, salah satunya dengan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, alat penghubung antar budaya dan antar daerah ya. Jelas kita ini di Indonesia begitu heterogen ya, terdiri dari banyak sekali kebudayaan, banyak sekali perbedaan bahasa daerah ya. Tanpa bahasa Indonesia ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang suku tertentu yang bahasanya berbeda dengan kita. Bayangkan kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia. Misalnya kita bercakap sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah. Yang Jawa menggunakan bahasa Jawa, yang Sunda menggunakan bahasa Sunda, Lampung bahasa Lampung, Betawi bahasa Betawi ya. Ketika tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana? Ya. Akhirnya apa? Tidak ada yang menjadi alat penghubung ya ketika kita berkomunikasi antar budaya atau antar daerah ya. Jadi meskipun kita tidak mengetahui bahasa Papua ya, kita tidak memahami bahasa suku Sunda, Jawa ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, tapi dengan adanya bahasa Indonesia kita tetap bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang semua kita ya, seluruh bangsa Indonesia ya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus memahami bahasa Indonesia. Untuk apa? Salah satunya untuk sebagai alat penghubung ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang tidak sedaerah dengan kita ya. Lalu berikutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Apa kedudukannya? Yang pertama, bahasa kenegaraan ya. Artinya apa? Bahasa Indonesia selalu digunakan di momen-momen atau di acara-acara kenegaraan ya. Dokumen resmi, intinya di semua kegiatan kenegaraan ya. Bahasa kenegaraan itu bahasa negara ya. Lalu yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Itu tadi, di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Pengantar resmi ketika belajar, ketika KBM ya, belajar mengajar, perkuliahan, itu harus menggunakan bahasa Indonesia di semua mata kuliah atau mata pelajaran, kecuali untuk kelas-kelas tertentu ya, atau kelas bahasa asing, atau misalnya emang dia ini kelas bilingual misalnya. Tapi kan tetap bilingual pun harus tetap menggunakan bahasa Indonesia kan. Tetap harus memahami bahasa Indonesia. Nah, jadi di lembaga pendidikan ya tadi, di semua sekolah, semua jenjang itu harus ya pengantar resminya menggunakan bahasa Indonesia.
Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ya. Jadi ini di pemerintah ya, jelas untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resminya yang digunakannya ya. Ya surat menyurat ya, misalnya surat menyurat, surat keputusan SK pemerintah, dokumen resmi pemerintah ya, itu semua menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan iptek ya, ini tadi. Jadi ya pembangunan kebudayaan ya, maksudnya walaupun tadi kebudayaan manapun ya, di kebudayaan manapun itu selalu bahasa resminya ya untuk pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Makanya misalnya untuk penulisan jurnal ya, jurnal atau penulisan skripsi, tesis ya, itu tadi kan itu harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Atau misalnya ya itu tadi lah semuanya, kecuali ya itu tadi untuk jurusan atau bidang-bidang tertentu yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tadi ya. Ya, berikutnya, bisakah kamu membedakan arti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ini sudah Ibu bahas ketika matrikulasi ya. Berbeda antara bahasa Indonesia yang baik dengan bahasa Indonesia yang benar ya, itu berbeda. Apa perbedaannya? Nah, kita bahas nih ya berikutnya. Ya, nih. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Misalnya nih, percakapan antara kalian dengan ibu kalian. Lagi masak apa, Bu? Nah, seperti itu ya. Lalu, dengan teman kalian. Aku lagi main bola. Nah, terus, lalu berikutnya, Bu, mau beli pop ice. Gitu ya. Terus, berikutnya lagi, kamu lagi ngapain? Gitu ya. Kita biasa menggunakan bahasa ini ya. Bahasa Indonesia yang baik ini. Baik ya. Maksudnya ya baik digunakan ketika misalnya kita berbicara kepada teman kita, kamu lagi ngapain, ya itu baik ya. Ya mudah dipahami, lalu apa namanya ya, biasa diucapkan seperti itu ya, tidak menyulitkan untuk dipahaminya ya, seperti itu. Ini bahasa yang baik, artinya ya bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan lawan bicara kita ya. Lagi masak apa, Bu? Nah, itu ya. Tetap itu kalau kesopanan ya, bahasa yang sopan tetap itu harus diperhatikan. Tapi maksudnya baik di sini adalah ya tadi kita dapat menempatkan lagi ngapain. Baik tuh maksudnya ya baik saja, ya baik gitu ya. Tidak ada hal yang buruk gitu di kata-kata yang kita sampaikan ya. Sedangkan ya bahasa Indonesia yang benar ya, baik dan benar itu berbeda ya. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, EBI atau sekarang PBI ya. Ejaan yang disempurnakan. EYD ini dulu ya, sudah lama, ejaan yang disempurnakan. Nah, ya kalau bahasa Indonesia yang benar itu harus sesuai dengan kaidah ya. Misalnya, apa yang sedang Ibu masak? Nah, ya, ketika bertanya apa yang sedang Ibu masak? Lalu, saya sedang bermain bola, ya. Lalu, Ibu, saya ingin membeli pop ice. Nah, lalu, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, tetapi bahasa seperti ini, apakah kalian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jarang ya. Apalagi ketika kita berbicara secara langsung ya, jarang sekali. Bayangkan ketika kalian datang ke rumah gitu, misalnya di rumah, pulang ya dari asrama ke rumah, begitu bahagia, sampai rumah, masuk, Assalamualaikum, wahai ibunda, anakmu telah datang dari asrama.
apakah ibu merindukanku? Nah, kan itu kan tidak mungkin ya kita berbicara seperti itu di rumah gitu ya. Mungkin ya kalaupun mungkin ya, mungkin kalaupun ada ya, mungkin hanya sedikit sekali orang-orang yang seperti itu ya. Jadi bahasa yang benar ini tadi ya sesuai kaidah, tapi biasanya ya tidak baik juga gitu ya ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi kita perlu bijak ya menempatkan bahasa yang baik dan benar itu seperti apa ya. Harus tepat ya waktunya ya. Terus kita harus tepat juga waktu dan tempatnya kita berbicara di mana gitu ya. Tetapi ya misalnya kita berbicara di forum resmi gitu ya, kita tidak bisa menggunakan bahasa yang sekadar baik saja ya. Misalnya kita ingin berpidato gitu ya, atau misalnya kita sedang berdebat ya, pasti itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar ya, sesuai kaidah seperti itu. Nah, ini ada sedikit contoh ya, contoh soal. Jadi karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang salah satu mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran yang di UN-kan ya, maksudnya menjadi mata pelajaran di ujian nasional. Jadi Ibu memberi sedikit contoh ya, contoh soal ujian nasional tahun pelajaran 2017-2018. Cermati kalimat berikut. Ayah sedang asyik membaca buku yang berjudul Industri Rumah Tangga dengan Pemanfaatan Teknologi Canggih. Penulisan judul karangan yang sesuai dengan ejaan yang diperbarui adalah apa ini? Ya, kira-kira yang mana judul karangan? Nah, kan kemarin kita sudah belajar ya mengenai penggunaan huruf kapital. Lihat, ini judul buku. Nah, ingat, kalau judul buku itu harus semuanya ya harus ditulis dengan huruf kapital awal katanya ya, kecuali untuk kata hubung atau kata depan ya. Misalnya, kira-kira mana nih yang benar ya? Industri rumah tangga ya, itu kan satu ke satu, maksudnya masih masuk dengan semua ya. Semua katanya itu harus ditulis dengan huruf kapital ya. Berarti yang mana kira-kira nih? Antara B dan B, D, E ya. Lalu ingat kata kuncinya, kecuali kata hubung. Dengan ini kan kata hubung ya, berarti harusnya tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Berarti tidak boleh itu seperti pilihan jawaban yang B, itu tidak boleh ya. Berarti mana jawaban yang tepat, yang benar ya? Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Industri rumah tangga dengan pemanfaatan teknologi ya. I-nya kapital, R-nya kapital, T-nya kapital, D ya. D pada kata dengan itu kecil. Kenapa? Karena dengan adalah kata hubung ya. Jadi tidak perlu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kalau kalian ini sudah bisa mengerjakan soal ini dengan benar ya, berarti insya Allah lulus ujian nasional nanti bisa dengan mudah kita lulusnya ya. Amin. Nah, ini ya, berikutnya adalah soal SBMPTN tahun 2017 nih ya. SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi bahasa Indonesia ini adalah salah satu mata pelajaran yang diujikan ya ketika kita mengikuti seleksi masuk ujian untuk ke perguruan tinggi negeri ya. Nah, kita lihat ini soalnya. Ada satu paragraf yang di dalam satu paragraf ini ada 6 kalimat ya. Nah, pertanyaannya, apakah inti kalimat nomor 2? Nah, ya, harusnya yang dibaca hanya nomor 2 saja ya langsung. Nah, tapi di sini Ibu ingin menjelaskan
ada yang namanya inti kalimat, ada yang namanya kalimat inti. Ya, ada ini berbeda ya, inti kalimat dengan kalimat inti. Nah, kalau di dalam satu paragraf ya, ada yang namanya kalimat inti. Kalimat inti atau disebut juga sebagai pokok pikiran biasanya ya. Pokok paragraf ya, pikiran utama. Nah, itu disebut dengan kalimat inti ya. Jadi mana nih kalimat yang menjadi pokok pikiran dari satu paragraf itu? Nah, ya itu disebut dengan kalimat inti atau pokok pikiran itu tadi. Biasanya ada di depan ya, di belakang atau ada di tengah ya. Itu tadi. Nah, kalau inti kalimat, nah ini kan ada satu kalimat nih, kalimat ada intinya lagi. Nah, gitu ya. Jadi inti dari segala inti kalimat ini ya, inti dari segala inti. Nah, inti kalimat ini, nah dalam satu kalimat itu kan biasanya ada induk kalimat, ada anak kalimat ya. Kalau dia merupakan kalimat bertingkat ya, itu tadi majemuk bertingkat. Nah, ada induk, ada anak kalimat. Nah, kalau inti kalimat itu adalah bagian yang induk kalimat ya. Nah, induk kalimat ini biasanya ya, induk kalimat ini terdiri dari SP, subjek, SPO ya, subjek, predikat, objek. Ya, itu adalah inti kalimat. Tetapi untuk anak kalimat itu kan biasanya berposisi atau berkedudukan sebagai keterangan ya, posisinya sebagai dia keterangan. Nah, sekarang dari kalimat nomor 2 kita lihat dulu. Kita temukan dulu mana subjek, predikat, objek sehingga kita bisa menentukan inti kalimat dari kalimat nomor 2. Coba lihat. Ya. Ujian nasional yang memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, sehingga timbul hal-hal yang justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa. Nah, ya, kita lihat. Kita cari dulu nih subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek. Nah, kita lihat. Subjek itu kan kata benda ya, subjek itu pasti kata benda. Nah, kata benda ini ya tidak selalu orang. Misalnya kalau kita di SD ya, kita kan terlalu sering ketika membuat contoh itu kata bendanya itu adalah nama orang ya. Budi membaca buku, subjeknya Budi ya. Ibu memasak ikan, ibu subjeknya. Nah, tidak seperti ya, itu benar, tapi subjek itu tidak melulu orang ya, atau nama orang, atau kata ganti orang gitu ya. Tapi juga bisa kata benda yang lain. Nah, di sini yang menjadi subjek itu adalah ujian nasional ya. Nah, tapi di situ ada keterangannya, ujian nasional yang seperti apa sih gitu loh ya. Ujian nasional yang memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun, itu subjek. Jadi dari ujian sampai dimanapun ya. Lalu mungkin kalian bisa seperti inilah, kalau misalnya kita ganti dengan nama orang misalnya ya. Granata misalnya. Granata membaca buku. Subjeknya siapa? Granata kan? Ya. Tetapi kalau ada katanya misalnya Granata yang berwajah mirip Nicholas Saputra itu sedang membaca buku. Ya. Ada kata-kata, ada kata konjungsi, ada kata hubung yang ya. Granata yang memiliki wajah mirip Nicholas Saputra. Itu subjek semuanya, ya. Jadi dari Granata sampai dengan Nicholas Saputra itu masih subjek, ya. Granata yang gitu loh. Jadi kan Granata yang mana sih gitu ya? Oh, yang wajahnya mirip
Nicholas Saputra itu loh, gitu ya. Itu jadi satu subjek itu. Dari Granata sampai Nicholas Saputra itu subjek, ya. Masih satu subjek. Nah, ini juga ujian nasional yang seperti apa sih, gitu ya. Oh, ujian nasional yang memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun, itu satu subjek, ya. Memiliki lebih banyak mudorot daripada manfaatnya. Mana predikatnya? Memiliki. Memiliki itu adalah kata kerja, predikat, ya. Lebih banyak mudorot daripada manfaatnya, ya. Ini objek atau pelengkap, ya. Nah, berikutnya lihat. Ada sehingga, ya. Sehingga timbul hal-hal yang justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kalau udah ada kata konjungsi ini sehingga, ini udah selebihnya itu adalah keterangan, ya. Sehingga timbul hal-hal yang justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, ini keterangan. Seperti, ya, seperti itu tadi, konjungsi lagi itu keterangan sampai akhir, ya. Jadi apa inti kalimatnya? Ya. Ujian nasional, ya. Yang mana jawabannya? Ujian nasional, jawabannya yang A, ya. Memiliki subjek predikat, ya. Subjek predikat objek atau subjek predikat pelengkap, ya. Mana jawabannya? Yang A. Ujian nasional memiliki lebih banyak mudarat. Kan memilikinya tadi predikat, ya, masuk tuh predikat. Ujian nasional memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, ya. Paham ya sini, ya, sampai sini, ya. Subjek predikat objek itu inti kalimatnya. Oke? Oke, setelah tadi ada gambaran sedikit, ya, mengenai soal-soal bahasa Indonesia untuk kedepannya. Ini ada Ibu akan tampilkan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, ya. Ada 5 bab, ya, ada 5 bab. Yang pertama teks observasi, ya, melaporkan hasil observasi. Yang kedua teks eksposisi, ya. Yang ketiga teks anekdot. Yang keempat hikayat, ya, hikayat. Yang kelima adalah ikhtisar. Nah, 5 bab ini adalah 5 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester di kelas 10 ini, ya. Lalu, ya, ini berikutnya ada puisi, ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia ini bukan hanya mengenai tata bahasa yang baku, tetapi juga selain tata bahasa, ya, di dalamnya juga ada karya-karya atau karya sastra Indonesia, ya. Ada khasanah karya sastra Indonesia, baik itu puisi, ya, cerpen, novel, atau misalnya drama, teks drama, ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia ini juga kita belajar seni karya sastranya, ya. Ini tadi salah satunya, mungkin kalian tahu, ya, ini salah satu penyair yang cukup sangat dikenal dan biasanya banyak karya-karyanya ini banyak masuk di soal-soal ujian kita atau masuk di soal-soal latihan, ya, atau materi pelajaran ketika kita ada di SD maupun SMP. Ya, ini adalah Chairil Anwar dengan puisinya yang berjudul Aku, ya. Pasti kalian sudah pernah membaca atau mendengar pembacaan puisi Aku karya Chairil Anwar ini. Lalu, ya, ini salah satu penyair juga, salah satu tokoh teater juga, ya, yang memiliki bengkel teater. Ini adalah W.S. Rendra, salah satu master, ya, master teater. Tapi juga, ya, intinya kalau Rendra ini di seni pertunjukan sih khususnya, tapi kan di puisi dan pembacaan puisi beliau ini juga sangat dikenal, ya, salah satu maestro
teater atau sastrawan Indonesia yang sangat dikenal ya. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi ya, kemarin Ibu sudah dengar mimpi-mimpi, cita-cita kalian, ada yang ingin mengikuti ini, itu, ingin kuliah di sini dan di situ, semuanya ya, sudah banyak memiliki cita-cita ya, dengan maksudnya banyak terucap gitu ya kata-kata mimpi-mimpi kalian gitu ya, cita-cita kalian. Jadi ya harus berjuang. Kenapa? Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Apa-apa yang diucapkan oleh kalian ya, yang apa-apa yang diucapkan oleh kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Itulah yang disebut dengan perjuangan ya. Itu yang disebut dengan perjuangan. Jadi perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Apa yang kita ucapkan, kita perlu memperjuangkannya untuk melaksanakan kata-kata yang telah kita ucapkan itu. Ya. Jadi kita harus semangat nih untuk semester ini, ya. Dan ini ya, ada terakhir nih kontrak belajar kita. Ibu harap semuanya sepakat, tidak ada yang tidak sepakat mengenai ini, karena ibu inginnya sih dua arah ya, maksudnya ada apa sih keinginan kalian seperti itu, tapi ibu harap ini 4 ini sudah merangkum semuanya, jadi sama-sama ya kita ya. Kontrak belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah setiap sebelum mata pelajaran bahasa Indonesia dimulai, ibu akan memberi satu bahan bacaan yang wajib kalian baca. Lalu kalian harus membuat laporan baca sesuai format yang sudah ibu berikan ya. Jadi setiap mata pelajaran bahasa Indonesia ya, ini ibu akan beri satu bacaan, cerpen ataupun puisi ya. Kalau novel kayaknya tidak cukup ya waktunya, karena kalau cerpen kan bisa habis dalam satu kali duduk ya, maksudnya satu kali bacaan gitu ya. Jadi nanti akan ibu setiap kali pertemuan ya mata pelajaran bahasa Indonesia itu kalian sebelum memulai materi ya, itu akan ibu beri bahan bacaan yang wajib kalian baca. Setelah kalian baca, kalian harus membuat laporan bacanya itu ya, sesuai format yang sudah nanti ibu akan unggah juga format format laporannya ya. Sepakat ya ini ya. Jadi semuanya harus ya. Ini adalah bagian dari program literasi kita. Karena ibu yakin di SMP pun kalian sudah tidak asing ya dengan program literasi. Karena ini adalah salah satu program di mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, latihan dan tugas dikumpulkan tepat waktu sesuai kesepakatan bersama ya. Jadi Bu harap tidak ada yang tidak tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Semuanya harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati ya. Sesuai dengan waktu mata pelajarannya ya. Nanti kita akan bersepakat misalnya tugas ini akan dikumpul pukul berapa. Kalau misalnya Ibu ini tugas ini harus dikumpul pukul paling lambat pukul 12 misalnya. Tapi kalian keberatan misalnya, terlalu banyak tugas yang lain. Bu, bisa diundur. Kalian harus, kalau misalnya keberatan, sampaikan ke Ibu. Nanti kemungkinan Ibu akan mempertimbangkan pendapat kalian seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada keberatan, ada kendala apapun dalam pelajaran bahasa Indonesia, segera ya. Jangan sungkan, jangan takut, konsultasi, maksudnya berkomunikasi dengan ibu. Bu, saya keberatan dengan ini. Bagaimana solusinya? Nanti kita cari jalan tengahnya seperti itu ya. Bu, kalau jam 12 terlalu cepat. Bagaimana kalau pukul 2 misalnya atau pukul 14 gitu ya. Atau misalnya, Bu, pukul 12 terlalu lama. Bagaimana jika terakhir kumpulnya pukul 10 misalnya. Nah, itu ya boleh ya. Nanti kita intinya apapun itu harus komunikasikan dengan ibu ya. Lalu, dilarang menyontek atau bekerja sama saat ujian. Ya, baik itu ujian harian maupun ujian semester, tengah semester, apapun itu, dilarang menyontek. Ya, kalau ada yang menyontek, ya, itu langsung ya, ibu akan otomatis nilainya 0 untuk kalian. Dan
ini ya yang menjadi ciri khas dari peserta didik Man IC, siswa-siswi Man IC itu tidak ada yang namanya menyontek ya. Semua itu udah menjadi karakter jujur, itu tadi ingat ya, karakter jujur, tidak ada yang nyontek. Semuanya harus jujur saat ujian ya. Kalau misalnya tugas atau latihan seperti biasa, boleh Bu bekerja sama dengan kawan. Kalau hanya latihan atau emang harus bekerja kelompok ya, bekerja bersama teman-teman ya silakan, tidak ada masalah ya. Terutama kalau untuk Ibu ujian ya, untuk ulangan harian atau ujian semester, ujian tengah semester ya, itu sangat pantangan ya, tidak boleh, haram hukumnya ya untuk bekerja sama atau saling menyontek. Lalu yang keempat, dilarang membuat tugas dengan cara salin tempel atau copy paste dari internet atau hasil pekerjaan orang lain. Ini sama ya, konsekuensinya dengan menyontek, nilai 0 ya. Karena sudah Ibu peringatkan dari awal, misalnya Ibu minta buat teks observasi misalnya, atau teks, atau buat cerita anekdot. Kalian mengerjakan dengan baik ya. Tetapi setelah Ibu cek, setelah Ibu periksa, ternyata itu hasil salin tempel atau copy paste dari internet atau hasil pekerjaan kawannya atau pekerjaan orang lain ya, itu otomatis nilainya juga 0. Jadi itu ya. Lalu dan terakhir ini ya, ini latihan pertama dari Ibu setelah nanti ada. Jadi pertemuan pertama ini Ibu bahas mengenai kontrak belajar dan ini ya, pengantar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan latihan pertama ini bagi kalian adalah perbaiki kalimat-kalimat ini menjadi satu paragraf ya. Perbaiki penggunaan huruf kapitalnya, penggunaan tanda baca, lalu penulisan tadi ya, penulisan akronim dan singkatannya, dan silakan kerjakan di satu kerjakan di satu kertas ya, atau misalnya di Word itu boleh, kerjakan di Word, hanya yang benarnya saja ya. Lalu kirim, nanti silakan kirim ke grup ya, grup kelas bahasa Indonesia. Mungkin itu saja pertemuan pertama kita ya. Ibu harap semuanya bisa memahami ya inti dari pertemuan pertama ini. Lalu semangat untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk semua mata pelajaran yang lain, terutama bahasa Indonesia, di kelas bahasa Indonesia Ibu harap semuanya dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan, dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Bismillah, kita sama-sama berjuang ya, sama-sama belajar untuk yaitu tadi, untuk diri kita, untuk sekolah, untuk orang tua kita, untuk bangsa kita ya. Jadi kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pertama ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.